Di awal tahun 2026 ini, gue bakal share ke kalian 3 sumber cuan TikTok yang bisa bantu kalian ngumpulin 100 juta pertama kalian di tahun 2026. Nah, kalau di tahun 2025, 2024, gue banyak fokus itu membahas soal affiliate doang. Di tahun ini gue mau bahas lebih lebar. Gue akan bahas beberapa sumber cuan yang juga bisa bantu kalian menghasilkan uang di tahun 2026. Sebelum gue lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat sharing ilmu-ilmu gratis buat kalian. Subscribe itu gratis, jadi langsung klik aja. Nah, jadi kita langsung masuk aja ya ke 3 sumber cuan TikTok 2026. Gue bakal pecah jadi 3 bagian karena ada 3 topik yang akan gue bahas. Yang pertama, pastinya TikTok affiliate itu masih sangat menjanjikan. Yang kedua, gue akan bahas soal Clipper. Mungkin teman-teman di sini banyak yang udah sering dengar ya tentang industri clipping ini. Menurut gue ini adalah salah satu industri yang potensial banget untuk membantu kalian menghasilkan cuan. Terutama kalau kalian itu, satu, malu munculin muka, atau mungkin kalian masih muda, atau mungkin kalian mau ngerjainnya itu sambil-sambilan kuliah atau sekolah. Kalian bisa banget jadi Clipper. Dan yang terakhir, ini salah satu fitur yang baru di launching TikTok di tahun lalu ya, di tahun 2025, namanya TikTok Go. Di mana kalian itu bisa mengafiliasikan voucher-voucher dari restoran, hotel, atau tempat-tempat rekreasi. Jadi kita masuk aja ke yang pertama, TikTok affiliate. Karena gue sendiri udah fokus di TikTok affiliate dari tahun 2023, nah ada satu pertanyaan yang selalu ditanyakan ke gue tiap awal tahun. Jadi di awal tahun 2024, 2025, 2026, pertanyaan dari banyak di antara kalian itu sama terus. Koko, apakah kalau baru mau mulai TikTok affiliate di tahun ini, itu sudah telat? Nah, di tahun ini gue akan jawab sekali lagi, kalian itu belum telat kalau kalian bisa memanfaatkan momentumnya dengan benar. BTW, gue nggak akan bahas terlalu dalam tentang TikTok affiliate ini, karena sebelumnya gue udah pernah bikin video juga, cara realistis kalian bisa mengejar 100 juta pertama kalian dari TikTok affiliate. Jadi kalau kalian mau pelajari lebih dalam tentang TikTok affiliate, step by step realistisnya sampai kalian bisa menghasilkan 100 juta, silakan nonton video gue sebelumnya. Yang akan lebih banyak gue bahas di video ini adalah gue mau membandingkan apa sih bedanya TikTok affiliate di tahun-tahun lalu dan di tahun 2026 ini. Dan bagaimana kalian itu bisa nggak cuman bertahan, tapi akunnya itu bisa makin berkembang. Yang pertama, gue mau kembali menekankan, kalau kalian mau menang di TikTok affiliate tahun 2026, kalian harus punya 2 hal ini. Konsistensi dan evaluasi. Banyak sekali afiliator di TikTok itu, terutama afiliator pemula, tidak punya salah satu atau dua-duanya dari kedua hal ini. Yang pertama, dia nggak konsisten. Posting kontennya itu mut-mutan, posting kontennya itu seminggu sekali, atau ketika dia lagi nggak mood, ya udah berhenti posting selama 1 bulan. Nah, biasanya akun-akun seperti itu akan sangat sulit berkembang. Kenapa? Karena untuk kita mengembangkan akun, kuncinya itu adalah konten kita itu harus sering muncul di FYP-nya orang-orang. Bagaimana kalian berharap konten kalian sering muncul di FYP penonton kalian ketika kalian aja postingnya itu bolong-bolong gitu loh. Yang kedua, kenapa konsisten itu penting? Karena konsistensi ini juga jadi satu penilaian besar oleh brand untuk menentukan apakah mereka mau kerjasama dengan kalian. Karena coba kalian bayangin deh, kalian ada di posisi brand. Kalian pastinya nggak mau ya kerjasama dengan affiliate yang posting konten itu sebulan cuma sekali atau 2 kali. Dan ini udah sering banget gue lihat, banyak sekali di antara kalian afiliator pemula yang nanya ke gue, gue kok kesulitan banget ya mau minta sampel dari brand itu nggak pernah dikasih. Ketika gue buka akunnya, ya ampun dia posting konten seminggu cuma sekali. Brand mana yang mau ngirimin sampel ke konten kreator yang dia posting kontennya aja seminggu cuma sekali? Bisa-bisa kalau dia kirimin kamu sampel, bulan depan baru kamu posting videonya. Nggak ada brand yang mau kerjasama dengan konten kreator yang nggak konsisten. Nah, nggak cuman konsisten, di tahun 2026, konsistensi aja sebagai afiliator itu udah nggak cukup. Kalian juga harus bisa evaluasi. Gue udah sering banget lihat afiliator-afiliator pemula, mereka itu udah konsisten, tapi kontennya itu nggak pernah mendatangkan hasil. Mungkin banyak dari kalian yang merasakan hal yang serupa juga ya. Udah konsisten konten sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nggak ada konten yang FYP, nggak ada brand yang mau diajak affiliate, dan akun kalian itu kayak jalan di tempat aja. Kuncinya adalah kalian juga harus melakukan yang namanya evaluasi ini. Jadi nggak cuman konsisten melakukan hal yang salah berulang-ulang. Dan di sini gue mau tekankan ya, kalau kalian itu udah ngonten konsisten selama 1 bulan, tapi belum ada hasil yang kelihatan, konten kalian belum ada yang FYP, belum ada brand yang ajak kerjasama, itu berarti kalian sudah melakukan hal yang salah berulang-ulang selama 1 bulan.
Dan di sini gue ngomong bukan tanpa pengalaman atau data ya, karena kita sudah bantu ribuan orang untuk menjadi afiliator di TikTok. Rata-rata kalau benar-benar serius melakukan konsistensi dan evaluasi, 1 bulan pertama itu sudah pecah telur. Pecah telur itu apa? Pecah telur itu artinya kalian mendapatkan penjualan pertama kalian di TikTok Affiliate. Hal kedua yang perlu kalian kembangkan ketika kalian mau jadi affiliate TikTok di tahun 2026 adalah personal branding. Kenapa personal branding ini penting banget buat kalian yang mau mulai jadi affiliate di tahun 2026? Soalnya kalian harus tahu ya, di tahun 2026 ini afiliator itu udah banyak banget. Berdasarkan data terakhir yang gue baca di tahun lalu aja, jumlah afiliator yang ada di Indonesia itu sekitar 8 juta orang. Kalian bisa bayangin, mungkin sekarang tebakan gue udah di atas 10 juta. Dan kalau kalian perhatiin, sekarang ini yang mau jadi afiliator itu bukan lagi yang cuman pemula, tapi para artis, para pengusaha, orang-orang yang udah punya pengalaman konten sebelumnya, itu semuanya berbondong-bondong jadi affiliate. Artinya apa? Kalau kalian tidak bisa mengembangkan keunikan dari akun kalian tidak bisa mengembangkan personal branding yang berbeda dengan orang lain, maka kalian tidak punya kesempatan untuk muncul di FYP-nya orang-orang dan diingat oleh penonton kalian. Nah, mungkin banyak dari kalian, kok jelasin secara singkat dong gimana cara membangun personal branding. Ini gue akan pecah menjadi 2 poin penting ya. Untuk membangun personal branding, menurut gue yang pertama itu kuncinya ada di repetisi. Kalian tidak akan membangun personal branding yang kuat, kalian tidak akan bisa diingat oleh penonton kalau kalian itu munculnya cuma sekali, 2 kali di FYP-nya mereka. Apalagi kalau kalian nggak pernah muncul sama sekali, ya nggak akan kebangun personal brandingnya itu. Makanya kunci dari membangun personal branding, diingat dari orang-orang adalah muka kalian itu harus sering muncul di FYP-nya orang-orang. Nah, selain repetisi, kalian juga butuh keunikan. Ketika kalian punya keunikan, dengan hanya muncul beberapa kali saja, kalian udah bisa langsung diingat oleh penonton kalian. Makanya kalian jangan heran ya, kalau sekarang ini kalian lihat banyak sekali konten kreator, afiliator di TikTok yang kontennya itu makin lama, makin unik, makin aneh, makin nyeleneh. Ada yang jungkir balik, ada yang konten di sebelah sawah, ada yang kontennya itu sampai ngeguyur-guyur badan pakai air. Itu semua udah ada untuk mengejar keunikan ini. Nah, selain konsistensi, evaluasi, dan personal branding, gue akan bahas poin terakhir, bagaimana caranya kalian bisa sukses mengembangkan TikTok Affiliate menjadi sumber penghasilan kalian di tahun 2026. Di tahun ini, menurut gua, afiliator itu harus pinter-pinter banget dalam menganalisa produk. Sejak adanya fitur iklan baru di TikTok yang namanya GMV Max, atau sering banget gue sebut sebagai era GMV Max, produk ini bermain peran yang sangat penting untuk meningkatkan penjualan dari afiliator-afiliator di TikTok. Gue nggak akan jelasin GMV Max ini terlalu teknis supaya kalian nggak pusing. Tapi intinya, sekarang ini produk itu bermain peran yang sangat besar untuk menentukan apakah kalian mudah atau sulit jualan laku di TikTok. Gue kasih contoh aja supaya kalian bisa lebih paham ya. Anggap aja di sini ada 2 brand spidol yang berbeda. Brand spidol A ini, dia itu berani banget ngeluarin budget marketing untuk iklan, endorse kreator besar, dan support afiliator-afiliatornya. Jadinya spidol ini nggak cuman udah dikenal oleh para penonton, tapi para penonton ini juga udah sering lihat banyak kreator-kreator, influencer, artis-artis mereview dan bilang kalau spidol ini bagus. Sedangkan brand spidol B ini pemiliknya nggak berani ngiklan, nggak berani ngeluarin budget marketing. Jadinya dia nggak pernah endorse artis, nggak pernah ngiklan, penonton nggak pernah tahu ada spidol brand ini. Coba sekarang kalian posisikan diri kalian sebagai afiliator. Walaupun kedua produk ini sama-sama spidol, harganya sama, kira-kira spidol mana nih yang lebih mudah dijual? Pastinya yang satu ini ya. Kenapa? Karena kalian nggak perlu banyak edukasi lagi seberapa bagus spidol ini. Itu sudah dilakukan oleh banyak artis-artis yang bilang kalau spidol ini bagus. Belum lagi kalau budget iklan dari sellernya ini besar, konten kalian itu berkemungkinan untuk kena iklan GMV Max dari sellernya. Intinya konten kalian itu bisa ke-boosting dengan budget dari si seller spidol merah ini. Nah, jadi sekarang kalian udah paham ya, kalau TikTok Affiliate ini bisa jadi salah satu sumber cuan kalian kalau kalian mau memaksimalkan TikTok di tahun 2026 untuk mengejar 100 juta pertama kalian. Yang kedua, kita akan bahas sumber cuan dari menjadi seorang clipper di TikTok. Nah, pekerjaan sebagai clipper ini lagi populer banget akhir-akhir ini karena
bisa dikerjakan hampir semua orang, anak-anak muda juga bisa kerjain. Dan ketika kalian menjadi clipper, kalian itu kerjaannya cuman motong-motong video dari konten kreator lain. Dimana modal untuk melakukan pekerjaan ini ya cuman HP dan aplikasi editing. Bahkan kalian sendiri nggak usah loh muncul muka untuk bisa menghasilkan. Beda dengan TikTok affiliate, dimana mungkin kalian harus muncul muka dulu ya, baru bisa menghasilkan dari TikTok affiliate. Gue akan jelasin secara singkat bagaimana sih sistem clipper ini bekerja. Yang pertama, kalian bayangin aja ada seorang konten kreator, anggap aja ini gue ya, ini Leo. Si Leo ini memproduksi banyak banget jenis-jenis konten. Anggap aja yang pertama ada dari konten TikTok. Yang keempat, gue juga punya YouTube video seperti yang lagi kalian tonton ini. Gue sebagai konten kreator, ketika gue posting konten TikTok, live stream, podcast, ataupun YouTube, maka biasanya gue hanya akan menjangkau orang-orang atau audiens yang udah kenal gue atau mirip dengan audiens gue sekarang. Limitasi kedua buat gue sebagai konten kreator adalah kita tahu kalau misalnya nggak semua orang itu punya waktu atau suka nonton konten-konten yang berdurasinya lumayan panjang. Misalnya podcast yang durasinya itu bisa sampai 1 jam. Atau mungkin YouTube video gue ini yang durasinya itu bisa sampai 10 menit atau 20 menit. Atau live stream gue di TikTok yang sekali nge-live itu bisa sampai 1 jam. Maka muncullah kebutuhan orang-orang yang dinamakan clipper untuk membantu gue mendistribusi konten-konten gue supaya bisa dilihat oleh lebih banyak orang. Nah, clipper-clipper ini tugasnya itu simple banget. Dia akan motong-motong konten-konten gua, mau itu di podcast, mau itu di YouTube, mereka akan saling potong nih. Anggap aja dari satu video ini yang durasinya misalnya 15 menit, ternyata bisa dipotong menjadi 15 klip yang berbeda. Karena selama 15 menit ini, topik yang gue bahas itu kan nggak cuma satu. Misalnya di topik sebelumnya aja, ketika gue bahas TikTok affiliate, gue ada bahas soal konsistensi, gue ada bahas soal personal branding, gue ada bahas soal produk. Si clipper ini nanti akan memotong-motong video gue dan nanti akan dipost di akun clipper yang ada di TikTok ataupun IG-nya. Makanya kalau kalian sering banget lihat potongan-potongan klip dari orang-orang, mungkin itu konten kreator, podcaster, tapi kenapa ya akun yang posting itu bukan akun official dari orangnya ini? Nah, berarti kalian udah nonton konten yang diposting oleh seorang clipper. Pertanyaannya, gimana sih clipper bisa menghasilkan uang? Per sekarang ini, biasanya clipper itu dibayar oleh kreatornya langsung berdasarkan CPM. CPM ini adalah harga yang akan dibayarkan per 1000 view yang kalian hasilkan dari video clipper kalian. Misalnya nih, di gue sendiri, gue juga udah bikin komunitas clipper di mana gue siap membayar para clipper gue dengan CPM Rp1.000. Artinya, per 1000 view yang kalian hasilkan di video kalian, gue berani membayar Rp1.000 untuk view tersebut. Jadi, potensi penghasilan sebagai clipper ya bisa kalian hitung sendiri. Misalnya, dalam 1 bulan, akun kalian bisa menghasilkan 1 juta view atau 2 juta view dengan mengclipping konten-konten gue. Maka, gue siap membayar 1 juta sampai 2 juta rupiah ke kalian. BTW buat teman-teman di sini yang mungkin tertarik menjadi clipper atau udah jadi clipper dan mau bantu clippingin konten-konten gue untuk reward yang gue bilang tadi ya. Tapi itu rewardnya itu bisa berubah-ubah ya. Per sekarang memang harganya itu di Rp1.000 per 1000 view. Kalau nanti ada naik atau turun, itu akan disesuaikan lagi. Gue bakal taruh link dari komunitas clipper gue di description. Kalian bisa join, itu gratis. Gue udah siapin edukasi juga tentang clipping. Itu semua gratis, bisa kalian akses ya. Dan di sana gue juga udah siapin banyak sekali aset-aset video seperti rekaman raw gue live stream, rekaman podcast, rekaman YouTube, itu bisa kalian akses dan langsung kalian potong-potong. Nah, sekarang kita akan masuk ke sumber penghasilan kedua yang masih belum banyak ya dimanfaatin para clipper-clipper di Indonesia. Dan ini sebenarnya itu gue dan tim gue discover sendiri ya, karena kita sendiri itu punya background sebagai affiliate TikTok dan kita juga coba explore clipper. Ternyata dua hal ini itu bisa digabungkan. Yang kedua ini, ya mungkin banyak dari antara kalian yang udah jadi clipper juga nggak tahu. Kalau misalnya sekarang ada yang namanya clip affiliate. Clip affiliate ini apa? Clip affiliate ini adalah ketika kalian coba jualin produk-produk menggunakan video-video yang kalian klip. Dan pastinya video-video ini sudah diizinkan oleh si kreatornya ya. Nah, gua dan tim gua udah coba nge-clipping video-video dan juga live stream gua yang membahas tentang buku ini. Di mana di dalam live streamnya gue jelasin manfaat dari buku ini, terus di dalamnya isinya apa aja.
Dan dari video klip tersebut, kita pasang keranjang kuning. Jadinya akun TikTok si Clipper itu nggak cuma bisa menghasilkan uang dari CPM tadi yang dibayarkan dari kreatornya, tapi dia juga bisa menghasilkan komisi affiliate seperti halnya affiliate pada umumnya. Tanpa dia perlu muncul muka, tanpa perlu dia bikin konten, dia hanya motong-motong video dari gua sendiri. Nah, sebenarnya gua sendiri juga masih ada di tahap eksplorasi ya tentang klip affiliate ini. Tapi salah satu akun klip affiliate kita itu sudah berhasil menghasilkan GMV atau omset sekitar 100 juta ya dalam 1 bulan. Jadi bisa kalian bayangin dari affiliate-nya dia aja, dia udah menghasilkan income tambahan 10 juta rupiah per bulannya ya dari hasil affiliate-nya doang. Belum ditambah dengan hasil dari bayaran CPM-nya. Itu semua jadi alasan kenapa menurut gua Clipper ini salah satu industri yang lumayan berpotensi ya di tahun 2026 ini untuk bantu kalian kejar 100 juta pertama kalian. Coba, kira-kira kalian mau nggak kalau gua bikin video khusus yang lebih dalam, lebih komprehensif? Sebelumnya gua udah pernah bikin ya untuk affiliate. Kalian setuju nggak kalau gua bikin juga video yang lebih mendalam tentang Clipper ini? Kalau setuju, coba kalian tulis Clipper di kolom komen supaya gue tahu berapa banyak sih orang yang mau belajar tentang clipping ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke sumber cuan ketiga kalau kalian mau memaksimalkan TikTok ya di tahun 2026 untuk ngejar 100 juta pertama kalian. Ini adalah fitur terbaru yang ada di TikTok ya, namanya TikTok Go. Buat kalian yang belum tahu TikTok Go itu apa, jadi TikTok Go itu kalian bayangin sama seperti TikTok Shop. Tapi yang dijual adalah voucher. Voucher tempat minuman, voucher hotel, voucher area rekreasi. Jadi dengan adanya TikTok Go ini, kalian secara nggak langsung bisa jadi afiliator dari restoran, hotel, dan tempat rekreasi. Kalian tinggal bikin konten review makanannya, harganya berapa, atau mungkin kalian ceritain kalau kalian makan di sana itu menggunakan voucher TikTok Go dan harga makanannya jadi lebih murah. Terus kalian tinggal sematin lokasi dari restoran tersebut. Apabila restoran itu sudah terdaftar di TikTok Go, maka kalian sudah bisa mengafiliasikan voucher dari restoran tersebut. Jadinya nanti kalau ada orang yang nonton video kalian, klik lokasi dari restoran tersebut dan beli voucher dari video kalian, kalian juga akan mendapatkan komisi seperti komisi affiliate TikTok. Bedanya ini kalian jualan voucher. Nah, kenapa menurut gua TikTok Go ini potensinya sangat-sangat besar ya di Indonesia? Karena seperti yang kita tahu, TikTok itu kan aplikasi dari China. Dan di tahun lalu gua udah sempat visit ya jalan-jalan ke China, lihat-lihat beberapa perusahaan-perusahaan besar di sana. Salah satunya gue juga visit kantor TikTok langsung yang ada di sana. Dan gue lihat secara langsung kalau lifestyle makan di China itu ada sedikit perbedaan ya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita kan masih kebiasa itu kalau misalnya mau mesen makan ya mungkin pakai Gojek ya atau mungkin kita datang langsung pesen makanan, lihat menu di sana dan makanannya datang. Atau mungkin kalau kalian mau pesen minuman, contoh misalnya kalian mau pesen boba, kalian datang langsung, lihat menu, pesen, bayar, ambil minuman. Kalau di China, gue lihat sudah banyak banget orang-orang yang terbiasa menggunakan voucher ketika mereka mau beli makanan atau minuman. Jadi ketika mereka datang ke restoran, ya mereka udah nggak lagi milih mau makan apa, atau mungkin bilang ke kasir, aku mau pesan ini, mau pesan itu, dan bayar. Karena semuanya itu udah dilakukan lewat aplikasi. Jadi ketika mereka datang ke restorannya, mereka tinggal scan barcode dari voucher yang sudah mereka beli, udah deh, mereka tinggal ambil makanan yang sudah mereka pesan sebelumnya. Nah, balik lagi karena TikTok ini adalah aplikasi yang datang dari China, menurut gua ini adalah salah satu kebiasaan ya, atau lifestyle yang mau mereka coba bawa juga ke Indonesia karena sudah terbukti berhasil di China. Makanya kalau sekarang kalian lihat ya, per video ini di syuting itu tanggal 3 Januari ya, kalian bisa lihat kalau TikTok itu lagi gencar-gencar banget mempromosikan TikTok Go. Contohnya dengan apa? Dengan diskon-diskon makanan ya. Jadi kalau kalian beli makanan lewat voucher TikTok Go itu harganya akan jauh lebih murah ketimbang kalau kalian pesan langsung di restorannya. Menurut gua, TikTok Go ini akan membuka kesempatan yang sangat besar, terutama buat kalian konten kreator yang selama ini berfokus di kategori lifestyle dan juga makanan. Apalagi nih, di Desember 2025, ya, TikTok baru menambahkan juga TikTok Go Live. Jadi sebelumnya, kalau kalian cuma bisa beli voucher TikTok Go itu lewat video, sekarang kalian juga bisa beli voucher TikTok Go dari live streamnya orang-orang. Dan kalian juga bisa jadi live streamer yang jualan voucher
TikTokku lewat live. Makanya menurut gue di tahun ini ya, kalian bisa balik lagi Clipper kalau mau potong video ini silahkan. Ya, ini ramalan gue aja. Kalian bisa lihat di tahun ini akan mulai banyak sekali orang-orang yang live stream ya di restoran, di tempat jual minuman, di hotel, ya di area-area kreasi. Dia nge-live jualan voucher dari tempat tersebut lewat TikTokku. Karena fitur ini udah ditambahin di Desember tahun lalu. Nah, kenapa menurut gue TikTok gue ini bagus banget kalau mau kalian manfaatin untuk sumber penghasilan atau ngembangin akun kalian di tahun 2026? Karena berdasarkan pengalaman gue udah main TikTok 4 tahun, biasanya nih, tiap kali TikTok melaunching fitur baru, video-video ataupun live stream yang dibuat menggunakan fitur tersebut, itu akan mendapatkan boosting dari TikToknya sendiri. Gue ambil contoh aja, 2 tahun lalu TikTok sempat gencar-gencarnya mempromosikan supaya konten kreator memposting konten yang durasinya itu 1 menit ke atas. Pada saat itu, karena gue seneng banget trial error di TikTok, gue coba posting konten yang konsepnya itu lumayan mirip, pembahasannya mirip. Satunya itu durasinya 58-59 detik ya, jadi kurang dari 1 menit. Satunya lagi itu 1 menit 1 detik. 1 menit 2 detik. Boostingannya itu sangat-sangat berbeda ya. Jadi yang durasinya itu cuma 50-an detik, mungkin view-nya cuma dapat puluhan ribu atau ratusan ribu, tapi hanya 100 ribuan. Sedangkan konten yang durasinya itu 1 menit 1 detik, 1 menit 2 detik, yang penting di atas 1 menit, itu gampang banget tembus 200 ribu, 300 ribu view, bahkan jutaan view. Makanya buat kalian jangan menyia-nyiakan kesempatan memanfaatkan TikTok gue ini selama fiturnya itu masih fitur baru yang diposting sama TikTok. Nah, kira-kira itulah 3 sumber cuan TikTok di tahun 2026 yang menurut gue bisa banget bantu kalian ngejar 100 juta pertama kalian dari TikTok. Gue pengen tahu dong dari TikTok Affiliate, Clipper, dan juga TikTok Go, kalian itu paling tertarik ya untuk mendalami yang mana nih? Nantinya gue akan bikin video khusus untuk menyelam lebih dalam ya topik-topik yang memang gue rasa kalian itu senangi. Terakhir, jangan lupa subscribe channel ini supaya gue makin semangat bikin konten-konten gratis di YouTube. Dan kalian juga bisa kasih kritik, saran, atau komentar di kolom komen supaya gue tahu bagaimana gue bisa mengimprove konten-konten YouTube gue supaya makin keren lagi. See you on the next video.